Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pecinta badminton? Ketemu lagi dengan Tabah di channel Hobiku dan juga Hobimu. Pagi ini saya ingin mereview satu raket dari brand Li-Ning. Raket ini sebenarnya sudah keluar setahun yang lalu, bahkan lebih. Tapi saya baru membelinya sekarang. Karena apa? Ada beberapa yang saya analisa dari sistem marketingnya Li-Ning. Yang pertama, Li-Ning mengeluarkan raket itu dengan desain frame itu yang mirip-mirip. Dia hanya yang membedakan adalah teknologi yang disematkan di dalam raket tersebut. Pertama, saya ngikutin desain frame raket yang mirip dengan raket Li-Ning Combat Z8 ini. Combat Z8 ini saya ingat dengan raket Li-Ning yang seri GeForce 3600, 3700, 3800 dan juga 3900. Ada juga seri Li-Ning yaitu yang Winlet 800. Selanjutnya Li-Ning juga mengeluarkan lagi yang namanya Superlet Max 9. Dia mengeluarkan lagi Ignite 7. Selanjutnya keluar lagi Superlet Max 10 dan juga Combat Z8. Nah, kenapa saya baru mereview sekarang? Karena kalau dilihat dari desain framenya ini sama. Yang membedakan hanya teknologinya yang dicantumkan yang di dalam frame raket ataupun di dalam shaft raket. Makanya saya pikir feel-nya tidak akan terlalu jauh berbeda. Makanya ini ketika Li-Ning mengeluarkan yang Combat Z8 itu dia mengeluarkan di berat yang 84 gram. Yang tadi seri-seri sebelumnya yang saya sampaikan itu rata-rata beratnya ada yang di 79 gram atau 80 gram. Nah ini untuk yang Combat Z8 ada yang 84 gram. Makanya saya membeli yang 84 gram. Ya. Nah langsung saja. Ada apa di dalam raket Li-Ning Combat Z8 ini? Sebelum masuk ke spesifikasinya, mungkin secara umum saya kasih gambaran terkait dengan raket ini. Yang pertama untuk desain framenya, ini desain framenya isometrik, jadi standar ya. Nah lebar framenya ini juga standar, tidak terlalu lebar dan juga tidak terlalu tipis. Untuk desain dari model framenya ini adalah aerobox. Dan di bagian dekat T-joinnya ini dia flat atau rata nih di sebelah sini nih. Tidak. Di bagian atas frame terlihat ada tulisan Combat. Jadi ini serinya sebenarnya untuk ini adalah Combat. Yang selanjutnya ada tulisan Aerotech Beam System dan Dynamic Optimum Frame nih di bagian sisi samping dari framenya. Ke bawah ada tulisan lagi TB Nano. Lanjut ke bagian T-join, terlihat ada logo Li-Ning berwarna silver. Seperti yang saya sampaikan, untuk desain dari frame dekat T-joinnya ini rata. Nah, ini bisa terlihat dari sisi samping ya. Nah, ini untuk di bagian shaftnya ada tulisan Combat Z8. Nah, selanjutnya ada tulisan lagi di bawah tulisan Combat Z8 itu terbaca Power Racket. Nah ini sudah ada teknologi juga MPCF Reinforcing Technology. Yang selanjutnya head heavy frame dan juga powerful smashing shaft. Kalau saya putar nih ada tulisan lagi Mega Power Slim Shaft, TB Nano Technology, Combat Series.
high tensile slim shaft. Wah, ini banyak banget teknologinya nih. Nah, ini untuk di bagian konnya terlihat ada tulisan Li-Ning dan juga ada hologram keaslian dari Li-Ning. Nah, ini sebenarnya ada tulisan speknya di sini nih, tidak terbaca jelas, itu ada 84 gram dan G6. Nah, ini biasa nih untuk di handle grip ditempel senar Li-Ning nomor 1 dan nomor 7 made in Japan. Ini yang biasa saya pakai, yang senar Li-Ning nomor 1. Nah, selanjutnya di sini juga ada barcode. Ini sebenarnya bisa dicek di website resminya Li-Ning ya. Biasanya muncul angka dan juga angkanya itu ada warna-warnanya. Jadi akan ketahuan kalau ini produknya adalah asli dari Li-Ning. Nah, yang selanjutnya untuk bagian end cap-nya ada logo Li-Ning berwarna emas dengan background warna hitam. Ini ciri khas raket Li-Ning di range harga 500.000 sampai dengan sekitar 1 jutaan. Nah, ini terlihat berat raket ada di 85 gram dengan settingan senar Victor made in Japan dan juga gripnya masih asli grip bawaan. Sementara untuk balance pointnya ada di 297 mm. Selanjutnya, bagaimana ketika dipakai di lapangan? Sebelum masuk ke review pemakaian, saya akan tunjukkan hitting soundnya dulu. Ini cukup garing nih senar Victor yang made in Japan ini. Saya coba lihat ini serinya seri yang mana, nggak ketemu nih seri. Kemungkinan di VBS yang 66 ya kalau nggak salah ya, ini untuk senar Victornya ini. Lumayan garing juga ini di raket Li-Ning Combat Z8. Nah, selanjutnya ini untuk shaftnya ini ada di kategori medium. Bagaimana ketika di iron untuk raket ini? Ini masih sangat enak sekali. Jadi tidak terasa berat. Dan kesan solidnya masih ada untuk raket Combat Z8 ini. Sehingga ketika dipakai untuk bermain drive, raket ini masih oke. Masih enak. Jadi untuk bermain di depan juga masih enak. Saya kasih skor untuk bermain drive ini ada di angka 9 dari 10. Selanjutnya, bagaimana ketika dipakai untuk lob? Untuk main lob, ini raket ini juga sangat enak teman-teman ya. Untuk ngelob dari baseline ke baseline tidak perlu tenaga yang banyak. Kebantu juga dari shaftnya yang medium. Jadi untuk bermain lob saya kasih skor 9,2 dari 10. Selanjutnya, bagaimana ketika dipakai untuk bermain defense? Untuk bermain defense, raket ini juga nyaman. Jadi teman-teman gak usah takut ketika ketemu lawan yang smesannya tajam. Raket ini bisa menjadi solusi untuk teman-teman defense, buang bola sampai ke belakang. Enak untuk defense. Skornya untuk defense saya kasih nilai 9 dari 10. Mantep nih raket ini. Nah, selanjutnya bagaimana ketika dipakai untuk bermain kontrol, flashing, drop shot? Raket ini juga enak teman-teman. Tidak ada masalah untuk raket ini. Untuk Li-Ning Combat Z8 saya kasih skor 9 dari 10. Selanjutnya bagaimana ketika dipakai untuk bermain smash? Nah, saya dulu ini ragu-ragu dengan raket ini karena saya sebelumnya sudah pernah pegang GeForce 3900 Superlet Max 9. Saya pikir ya powernya mirip-mirip lah. Tapi yang ini ternyata lebih powerful dibandingkan yang Superlet Max 9. Bisa jadi karena beratnya ini ada di 84 gram. Kalau yang Superlet Max 9 itu ada di 80 gram. Jadi untuk smash raket Li-Ning Combat Z8 ini mantap. Bolanya tajam.
saya kasih skor 9,3 dari 10. Ya, powernya masih sedikit di bawahnya turbocharging. Kalau ini sudah sangat cukup lah untuk bermain sebagai pemain belakang atau depan. Ini oke banget ini raket Li-Ning Combat Z8. Yang selanjutnya bagaimana untuk dipakai pemula. Ini nyaman-nyaman saja untuk raket ini. Untuk yang pemula, untuk yang intermediate, ini raket ini nyaman. Harganya juga terjangkau. Masih di harga sekitar 500 ribuan. Bonusnya banyak. Kalau teman-teman cari di marketplace untuk raket ini, rings harganya itu di sekitar 530-an ya. Itu sudah dapat senar AP6, terus dapat kaos dan juga dapat grip dan tas. Makanya bonusnya banyak. Jadi kalau saya terus terang beli raket itu biasanya nyari yang kira-kira bonusnya itu banyak. Jadi kalau dihitung-hitung begini ya, hitungannya teman-teman ya. Kalau beli raket sama bonus, katakanlah raketnya harganya 530. Dikurangi harga kaos kurang lebih 50.000. Jadi berapa tuh? 480. Dikurangin harga senarnya Li-Ning AP6. Anggap aja senarnya harganya 40.000. Jadi tinggal 400 berapa tuh? 440. Dikurangi lagi dengan harga pasangnya. Itu kurang lebih 30.000. 410. Dikurangi harga tasnya. Tasnya kurang lebih 25.000. Berapa tuh? 410 dikurangi 25.000. 300 berapa nih? Ya hitung sendirilah teman-teman. Jadi kira-kira harga raket kosongannya itu kalau dihitung-hitung ini harganya sebenarnya ada di 300, kurang lebih 370 ribuan lah. Ya. Kalau kita belinya paket komplit. Tapi kalau teman-teman belinya kosongan, raket ini dijualnya di 470.000. Makanya kenapa saya biasanya kalau beli itu selalu ngelirik-ngelirik harga dan juga paketnya. Karena kita cari dapat raketnya bagus, bonusnya banyak. Itu saja teman-teman ya yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan sharing saya terkait dengan raket ini bisa menambah referensi teman-teman untuk mengoleksi. Raket ini worth it untuk dibeli. Ada yang ketinggalan terkait dengan catnya. Ini catnya Dove dan terlihat tebal. Jadi tidak usah ragu-ragu untuk brand Li-Ning. Selama ini kalaupun masih bocel itu brand Li-Ning terlihat banget itu kalau catnya itu tebal ya. Jadi dari frame ke cat itu masih jauh. Oke, itu saja yang bisa saya bagikan. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe bisa langsung subscribe dan tekan tombol loncengnya biar ketika saya upload raket baru teman-teman tidak ketinggalan informasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.